Nah, ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh. Sekurang-kurangnya apa tuh kewajiban perangkat itu, kewajiban staf ini, baik staf BPD maupun staf perangkat desa, gambaran seperti ini. Normatif ini mengutamakan kepentingan umum, tidak menyalahgunakan tugas dan terus. Nah, ini normatif dan ini akan berbanding terbalik dengan apa itu uh, uh, ini larangan. Nanti akan ketemu larangan itu akan berbanding terbalik ini antara kewajiban dan larangan. Nah, di sini ada yang mungkin beda selama ini tidak pernah dimunculkan. Sebenarnya termasuk Perdes tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu kenapa harus dibuat tidak jelas. Di sana ada ini misalnya dilarang atau tidak melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat. Itu kan abstrak banget. Maka saya tawarkan sebuah kalimat yang jelas gitu. Tidak melakukan tindakan asusila. Jadi jelas gitu. Tidak melakukan tindakan kriminal. Nah, kalau begitu melakukan tindakan kriminal terbukti udah PHK selesai. Sehingga tidak harus dengan apa itu bertubi-tubi nanti akhirnya apa? Pekerjaan banyak yang terbengkelai. Selama ini eh, ada banyak ada beberapa hal itu yang dibuat abstrak sehingga menjadikan bingung. Tuh. Jadi ini saya tuangkan detail seperti oke. Tugas staf. Saya menggambarkan seperti ini. Jika stafnya itu sekretaris desa, maka tentunya dia adalah membantu sekretaris desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Jika staf itu kepala urusan, maka dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Karena tugas daripada kepala urusan ini, tugas kepala urusan itu adalah ini dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Nyambung dengan sedes, karena kaur atau kepala urusan itu adalah staf daripada sedes. Kalau kepala seksi, ya kepala seksi sebagai pelaksana tugas operasional. Berarti kalau stafnya kepala seksi adalah membantu kepala seksi sebagai pelaksana tugas operasional. Sederhana begitu tugasnya. Tapi nanti kalau dirinci banyak, ya. Kemudian membantu kalau untuk kasus ya tentunya kalau stafnya kepala dusun maka membantu kepala kewilayahan di dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah. Tugas di wilayah. Untuk BPD tugasnya staf administrasi adalah membantu BPD dalam penyelenggaraan administrasi BPD. Ini. Nah, sekarang fungsi. Untuk fungsi ini masing-masing, ini saya ambil dari fungsi masing-masing perangkat desa. Dengan saya kasih kata kunci sebagai tambahannya adalah membantu. Membantu. Kayaknya di sini saya awal dengan kata membantu sekretaris desa. Membantu. Nah, tugas sekretaris desa itu fungsinya adalah dalam pelaksanaan urusan ke tata usahaan seperti tata ini adalah fungsi sekdes. Kalau stafnya berarti ya membantu sekdes itu gambarannya. Begitu juga kepala urusan membantu kepala urusan sesuai dengan kaur yang menjadi atasannya langsung. Oke, fungsi staf
kepala seksi juga demikian, fungsi staf kepala kewilayahan, begitu juga fungsi staf administrasi BPD. Nah, ini memang tidak ketemukan analog duplikasinya, karena memang pasal yang mengatur tentang staf administrasi BPD ini sangat terbatas, tidak sampai mengungkap masalah tugas, fungsi, hak kewajiban, tidak. Kalau tidak diatur tersendiri dengan peraturan desa, ya tidak mungkin, maka harus diatur. Nah, maka ini saya coba untuk tawarkan terkait dengan ada katanya dengan tugas-tugas daripada BPD. Fungsinya diantaranya adalah melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah administrasi, surat menyurat, arsip, dan SPP miliknya BPD. Pelaksanaan urusan umum B yang terkait dengan milik BPD, sampai juga dengan membantu BPD dalam melaksanakan urusan perencanaan, fasilitasi musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, kemudian menginventarisir data-data monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan. Nah, dari sini akhirnya semakin terkuat bagi kita. Salah satunya, mengapa BPD praktis ini tidak tahu pekerjaannya. BPD kemudian tidak hampir mayoritas BPD di Indonesia ini itu tidak pernah melakukan membuat laporan evaluasi kinerja dan sebagainya itu. Kenapa? Salah satunya karena memang tidak didukung oleh staf. Karena BPD itu bukan pekerjaan pokok. Siapapun boleh menjadi anggota BPD. Kan hanya ada dua orang yang tidak boleh. Tiga ya. Kades, perangkat desa, lalu DPR. Selain ini boleh jadi anggota BPD. Anggota TNI boleh, anggota Polri boleh. Mau dia itu bahkan mungkin kalau tidak malu gitu ya, camat ya. Kalau pas di desanya kok dia jadi BPD ya boleh, kalau tidak malu. Berarti apa? Bukan pekerjaan pokok. Makanya apa? Tidak namanya siltap, tapi insentif. Insentif. Tidak siltap, tidak gaji. Itu BPD. Tapi akhir-akhir ini ada yang mengusulkan adanya DPR, Desa Dewan Perwakilan. Ini nanti kalau konsep itu diiakan begitu saja, tidak ada kajian secara mendalam, ya akan menjadi pekerjaan utama, maka apa? Nggak boleh merangkap yang lainnya, akhirnya seperti DPR. Nah ini yang harus jadi pertimbangan. Kenapa? BPD itu bukan apa itu murni sebagai pekerjaan, tapi sebagai bagian daripada pemerintahan, ada fungsi sosial di situ. Sosial kemasyarakatan di desanya. Peran-peran sosial itu masuk di BPD. Gitu.